Hai guys, bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian pada sehat selalu dimanapun kalian berada. Nih guys, kecil-kecil aku habis makan. Ayo kita lanjutkan cerita selanjutnya. Episode 3. Farah kini mulai memahami situasi, dia harus terjebak di dalam tubuh bocah perempuan cantik. Mama minta maaf ya sayang. Gara-gara mama, Farah hilang ingatan. Ucap Selfira mengelus rambut sang putri yang hanya diam. Aku tidak hilang ingatan Cuk. Aku memang bukan Farah. Teriak Kara dalam hati merasa frustasi. Farah hanya mengangguk polos, mendengar apa yang dikatakan wanita di depannya ini. Dia menutup matanya, menikmati elusan di rambutnya itu. Hal yang tidak pernah didapatkannya dulu. Coba panggil mama, sayang. Ucap Selfira lembut. Farah membuka matanya, menatap wanita cantik yang menjadi ibunya itu. Mama. Farah berucap kaku. Selfira tersenyum menatap sang putri. Putri mama memang cerdas. Ucap wanita itu. Kap. Mata Farah berkedip-kedip, saat mendapatkan ciuman di pipi gembulnya, membuat Selfira terkekeh kecil. Farah menatap wanita berkulit putih itu. Ternyata mama bocah ini sangat cantik. Apa ini karena permintaanku, sebelum aku mati? Batin Farah. Mata Farah menerawang, teringat dirinya sebelum meninggal. Dia sempat berdoa agar memiliki orang tua, dan ternyata dikabulkan dengan cara yang tak pernah dia sangka. Farah sayang, kamu kenapa nak? Ngantuk. Kalau begitu Farah tidur saja ya. Ucap Selfira lembut. Fala tidak mau tidur. Fala mau nonton, boleh. Mata bulat bocah itu terlihat menggemaskan. Baiklah. Mama nyalakan TV-nya ya. Selfira mengambil remote yang berada di atas meja dekat TV tersebut. Ini sayang. Selfira memberikan remote pada sang putri, dengan jari jemarinya yang gembul. Farah menekan tombol power, tiba-tiba berita tentang kebakaran di sebuah tempat terpencil, disiarkan. Farah fokus pada tontonannya, hingga Selfira mengganti channel TV tersebut. Farah sepertinya ingin mengumpat. Sialan. Kenapa diganti? Maki Farah dalam hati. Sayang. Kamu tidak boleh nonton seperti itu, tidak baik untuk anak kecil seperti Farah. Aku bukan anak kecil lagi woi. Teriak Farah dalam hati merasa frustasi. Di lorong rumah sakit, Arvin bertemu dengan istri keduanya. Yaitu, Amara, terlihat wanita itu mengejar Arvin yang berada di depannya. Mas Arvin. Panggil Amara, dengan heelsnya yang terdengar di lantai rumah sakit. Arvin berhenti, lalu menoleh menatap istri keduanya itu. Kamu dari mana saja Amara? Tanya pria itu. Dengan tenang Amara menjawab, aku dari mansion Mas. Bukannya Mas tahu, ada Lunaira yang membutuhkan aku, jawab Amara. Arvin mengangguk percaya, ya dia memang memiliki dua istri sekaligus. Pertama, Selfira ibu dari Farah. Dan Amara, cinta pertamanya. Amara telah memiliki anak dari suami pertamanya dulu, mereka awalnya berselingkuh di belakang Selfira. Namun, saat ini Arvin terang-terangan membawa cinta pertamanya ke mansion miliknya bersama sang istri. Tentu Arvin tidak bisa melupakan cinta pertamanya, dulu mereka berpisah karena Amara dijodohkan oleh orang tuanya pada seorang pengusaha kaya. Namun suami Amara bangkrut, mereka bercerai. Amara yang tahu, jika Arvin telah sukses kini kembali mendekati pria itu meski telah beristri. Bagaimana keadaan Farah Mas? Tanya Amara berpura-pura peduli. Arvin menghela nafasnya, sambil melangkah kakinya diikuti oleh Amara.
Dia hilang ingatan. Ucap pria itu sedih. Loh, bagus dong mas. Celetuk Amara keceplosan. Apa maksudmu? Arvin menatap dalam wanita yang menjadi cinta pertamanya itu. Amara gelagapan, dia mencoba tenang. Begini, mas. Maksud aku tuh, bagus kalau Farah lupa ingatan. Biar dia tidak trauma dengan kejadian yang menimpanya itu, ujar wanita glamor itu memberi alasan. Arvin terlihat mengangguk, mempercayai omongan istri keduanya itu. Amara menghela nafas lega, saat Arvin percaya padanya. Sialan. Untungnya Mas Arvin percaya. Sialan. Untungnya Mas Arvin percaya. Maki Amara dalam hati, dia merutuki mulutnya yang keceplosan. Sebenarnya Amara mengatakan hal itu, karena tidak ingin Farah mengingat kejadian itu. Dia tak ingin Farah mengungkapkan sesuatu yang membuatnya terancam posisinya. Mas, bagaimana kalau aku saja yang mengasuh Farah? Biar Mbak Selvira bisa beristirahat dulu, ujar Amara lembut. Dia memiliki rencana lain untuk bocah perempuan itu. Aku juga sudah menganggap Farah sebagai putriku mas. Mau bagaimanapun, aku juga ibunya. Meski hanyalah ibu tiri, sambung Amara bersandiwara. Arvin terlihat berpikir sejenak, kemudian mengangguk setuju. Dia berpikir jika Farah akan lebih dekat dengan ibu tirinya juga. Kamu benar sayang. Mas setuju. Ucap Arvin. Amara tersenyum manis, dalam hatinya dia bersorak gembira. Dengan begini, dia bisa menyiksa Farah secara perlahan serta mengawasi bocah perempuan itu agar ingatannya tidak kembali. Terima kasih mas. Amara bergelayut manja di lengan kekar Arvin. Sama-sama sayang. Nanti aku akan berbicara dengan Selvira. Sahut Arvin mengusap pucuk kepala sang istri kedua. Keduanya tiba di ruangan VIP, tempat Farah dirawat. Saat membuka pintu, mereka melihat ibu dan anak sedang menonton acara kartun anak-anak. Sedangkan Farah terlihat sangat bosan melihat kartun anak-anak itu. Tapi dia sangat mampu mengendalikan ekspresinya. Film macam apa ini? Ini hanya untuk anak-anak woi, bukan seperti aku yang sudah dewasa. Teriak Farah frustasi. Baru sehari menjadi bocah kecil, dirinya sudah sangat frustasi. Entah apa yang ada terjadi padanya lagi. Princess. Papa datang. Ucap Arvin lembut. Kedua wanita beda generasi itu menoleh, jika Selvira menatap penuh luka sang suami. Farah hanya menatap datar pria dan wanita glamor di depannya ini. Sayang, kamu pasti tidak ingat kan, dia siapa? Arvin menghampiri sang putri diikuti oleh Amara. Terlihat Selvira sedikit menjauh, dan memalingkan wajahnya. Farah mengangguk polos, dia memang tidak mengenal wanita yang terlihat seperti ulat bulu itu. Halo sayang. Perkenalkan, aku adalah ibumu juga. Istri papa kamu. Ucap Amara lembut. Farah hanya mengangguk, tapi dalam hati dia mulai mengerti sesuatu. Wah, ternyata ada pelakor di sini, lumayan bisa beri dia pelajaran. Hehehehe. Farah tertawa dalam hati. Halo tante. Ucap Farah polos. Kok tante sih sayang? Panggilnya mami dong. Sahut Arvin menegur lembut sang putri. Mas gak apa-apa kok. Mungkin Farah masih belum terbiasa, lebih baik mas bicara dengan Mbak Selvira. Ujar Amara tersenyum manis. Baiklah. Setelah Arvin dan Selvira keluar dari ruangan itu, terlihat wajah Amara berubah menjadi garang. Ternyata kamu masih bisa bertahan hidup. Aku pikir, setelah kecelakaan kamu sudah mati. Ucap Amara menatap tajam bocah perempuan itu. Kara dalam tubuh Farah, menaikkan salah satu alisnya.
Oh, tante kalah Bikel. Jaslu kecelakaan itu membuatku tambah kuat. Dulu aku hanya bocah biasa, sekarang aku udah upgrade, balas Farah menatap sinis wanita di depannya itu. Amara terkejut saat bocah perempuan di depannya ini membalas perkataannya. Biasanya bocah ini sangat takut dengannya, tapi sekarang dia mampu membalas perkataannya. Dan apa tadi upgrade? Kata-kata itu dia dapat dari mana?